Pokoknya yang ranah privasi biarlah kasih kesempatan hak aku untuk menyelesaikan ini secara tertutup. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga diblok, jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik. Tapi setidaknya Insanul gentleman, mau bersujud, bahkan juga meminta maaf kepada Mawa. Itu informasinya ya. Karena memang walau bagaimanapun juga istri sah itu masih melekat di dirinya adalah Mawa. Aku kenal sama Mawa ya, jadi itu statement bukan dari dia sih. Jadi dia disuruh sama orang. Kasus dugaan akses ilegal yang dilaporkan oleh Inara Rusli kini perlahan mulai menemui titik terang. Pada Kamis, 8 Januari, Inara secara langsung mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan tambahan terkait laporan tersebut. Di waktu yang bersamaan, Insanul Fahmi juga tampak hadir dengan didampingi kuasa hukumnya. Dari rangkaian pemeriksaan itu, pihak kepolisian kembali menyita sejumlah barang bukti, di antaranya beberapa unit telepon genggam, 1 buah flash disk, serta rekaman suara yang diduga berkaitan dengan perkara. Seiring dengan ditemukannya bukti-bukti tambahan tersebut, aparat kepolisian pun resmi menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan, menandai langkah lanjutan dalam proses hukum yang tengah berjalan. Lantas seperti apakah keterangan Inara Rusli dan Insanul Fahmi saat diperiksa polisi? Agenda hari ini aku BAP di Bareskrim untuk kasus illegal access dan didampingi sama lawyer aku, Bang Wecumanan. Mungkin bisa tolong dibantu sampaikan Bang prosesnya semua. Ya, oke, teman-teman wartawan ya, hari ini pemeriksaan Mbak Inara terkait dengan laporan illegal access ya, Ini kita pemeriksaan baru separuh, ya kan, karena wartawan udah menunggu kan, gak enak juga kan. Jadi saya bilang, udah Mbak, kita ke bawah dulu, kita kasih sedikit lah statement kan. Jadi perlu saya jelaskan ya teman-teman, yang dilaporkan ini di Bareskrim adalah perkara illegal access. Nah, terhadap perkara itu yang disidik oleh penyidik cyber ya, cyber. Lantai 15 gedung Bareskrim, sudah dari tahap penyelidikan sudah naik ke tahap penyidikan. Terima kasih, hari ini kita sudah selesai proses pemeriksaan BAP, saksi kunci Viola, Insanul, dan Inara Rusli. Ya, jadi tiga orang sebagai saksi sudah hadir memenuhi panggilan ya, proses sidik untuk diminta keterangan lebih lanjut dan pendalaman, bahkan juga terakhir tadi kenapa lama itu ada BA Sita, berita acara penyitaan. Itu ada beberapa penyitaan tadi sudah flash disk, bentuk percakapan dan lain-lain itu disita. Ini untuk menandakan bahwa alat bukti ya yang disampaikan kepada penyidik itu adalah alat bukti yang benar-benar sesuai dengan apa adanya. Jadi nanti kemungkinan misalkan untuk di laboratorium ya, di lab lagi ada beberapa item, tentunya penyidik yang lebih paham nanti ke depannya seperti apa. Kalau dari saksi Viola itu handphone, tetapi dalam hal ini handphone ini masih kemarin udah 2 hari disita, dikembalikan, tapi semua alat bukti ada tentang perkara ini, artinya materi pidana yang dugaan daripada kasus ini semua sudah dicek ya, dan itu adalah proses di mana
harus melalui tahapan sita ya kalau udah namanya proses sidik kan gitu. Ada upaya paksa. Ada sekitar 20-an tadi. 20. Dari jam 3 sore sampai jam segini baru. Karena sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Ya biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya. Selain dugaan akses ilegal, kasus ini juga disinyalir berkaitan dengan adanya dugaan jual beli rekaman CCTV yang sebelumnya digunakan oleh Mawa dalam laporannya terkait perzinahan dan perselingkuhan di Polda Metro Jaya. Menanggapi hal tersebut, pihak Insanul mengungkapkan bahwa dugaan yang beredar tidak sepenuhnya menggambarkan adanya transaksi jual beli secara langsung seperti yang selama ini disangkakan publik. Meski demikian, Tommy Triyunanto selaku kuasa hukum Insanul menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan transaksi dalam perkara ini merujuk pada aliran dana yang muncul seiring dengan peredaran video CCTV tersebut. Ia menambahkan, peredaran rekaman itu diduga melibatkan sejumlah pihak, di mana identitas para pihak yang hanya disebutkan melalui inisial kini telah dikantongi oleh aparat kepolisian untuk kepentingan pendalaman dan proses hukum lebih lanjut. Ya, diperjualbelikan secara tidak langsung, bukan jual beli begitu. Ya, kita lihat di sini ada permufakatan, ada hal-hal yang kita duga seperti itu, dugaan kuat kita seperti itu ya. Gitu. Kalau dilihat di sini prosesnya memang sudah direncanakan terlebih dahulu. Dugaan kita seperti itu ya, karena memang ada waktunya dan sudah nanti dilihatlah bagaimana pengembangan daripada cecetan, terus nanti merujuk kepada adanya deal-dealan kalau itu ada, terus nanti handphone itu kan bakal disita kalau memang ada peredaran ataupun aliran uang di situ ya mungkin itu juga nanti akan terlihat. Nggak bisa di-close ini karena saya rasa nih media juga akan mengawal kasus ini kan. Ini kan kasus illegal access kan. Tentunya harus dibuka seterang-terangnya. Harusnya kan kemarin itu kan memang kita kalau on the track awal saya sendiri itu baik-baik aja sama ini. Jadi kita pengen mengungkap siapa orang-orang yang maksud ini, orang-orang yang coba untuk membuat cerita dan ya orang-orang yang di belakang. Ya kalau dikantongi sudah, inisial kan sudah rekan-rekan semua sudah tahu, tinggal nanti dikembangkan kan oleh penyidik kan. Karena penyidik itu menguatkan dulu alat buktinya. Karena kalau di dalam cyber ini kan harus begitu naik sidik dia melakukan upaya paksa. Upaya paksa itu tidak boleh menghilangkan alat bukti, apalagi alat komunikasi. Dan kalau itu menghilangkan tandanya sudah tahu bahwa ini ada satu tindak kejahatan yang disembunyikan kan gitu kan. Itu melibatkan banyak orang. Nah, di sini makanya terhadap laporan ini dugaan kami ada beberapa orang, lebih daripada satu orang. Sehingga apa? Kami meminta dengan cara apapun proses penyidikan di sini didahulukan duluan. Inara ini akan ikut terseret, Bang. Nah, itu saya nggak tahu ya, itu yang nama-nama yang disebutkan saya sama sekali nggak kenal. Tapi kalau memang ada dugaan ke sana arahnya, saya minta penyidik telusuri. Jangan berhenti di satu orang, ya, telusuri sampai ke ujung. Jual beli itu bukan beli langsung berapa, nilainya berapa, nggak ada. Tetapi di sini dugaan kita adalah ada proyek di sini. Dari hasil mengambil CCTV itu, dugaan kita seperti itu, ya. Dan memang merujuk kepada ada alat bukti lainnya yang perlu rekan-rekan media semua tahu bahwa bukti itulah yang menjadi pintu masuknya. Kenapa ada deal-dealan, ada proyek setelah adanya rekaman video yang disampaikan gitu. Nah itu yang nanti akan dikembangkan oleh penyidik. Nah itu deal-dealan itu nanti bisa dicek melalui apa? Melalui handphone yang ada transaksionalnya. Transaksional biasa kan melalui handphone tuh, m-banking, transferan dan lain-lain itu nanti akan terkembang situ kalau itu ada. Sebelumnya, publik sendiri sempat dibuat penasaran oleh kebenaran isi dari rekaman CCTV yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Menyikapi hal tersebut,
Insanul Fahmi bersama kuasa hukumnya, Tommy Triyunanto, mengaku telah melihat secara keseluruhan isi video yang kini tengah didalami oleh pihak kepolisian. Secara terbuka, pihak Insanul menyampaikan bahwa terdapat satu rekaman CCTV yang telah dipotong menjadi 7 bagian. Video tersebut diketahui telah diperiksa di laboratorium forensik dan dari hasil pemeriksaan awal ditemukan adanya unsur pengeditan pada rekaman tersebut. Temuan ini pun menjadi salah satu poin penting yang kini tengah didalami aparat penegak hukum dalam proses penyidikan yang masih berlangsung. Kalau pasal 32 ini terbukti, tandanya proses yang ada di Polda Metro Jaya, buktinya, dugaan kita nih, dugaan kuat nih, itu tidak sah. Karena kenapa? Itu dibuktikan adanya pengeditan. Kenapa pasal itu ada di sini? Kan begitu. Nah, biarkan nanti polisi melihat nih hasil dari laboratorium forensik. Ternyata ada editan, tandanya Polda Metro Jaya tidak perlu lagi bawa ke laboratorium forensik. Sudah ada sampelnya di sini. Kalau fisik dari video, ya tentunya Insanul sudah lihat, sudah ngecek. Potongan-potongan itu ada 7 video, udah ngecek semua. Jadi potong-potong. Jadi bukan video yang berbeda. Satu durasi dipotong-potong, itu aja. Meski belakangan nama Mawa kerap digadang-gadang ikut terseret dalam pusaran kasus dugaan akses ilegal ini, pihak Insanul Fahmi tetap bersikukuh bahwa Mawa tidak sepenuhnya bertindak atas kehendaknya sendiri. Menurut Insanul, langkah-langkah yang diambil Mawa diduga lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang terdekat di sekitarnya yang dinilai turut memanas-manasi situasi. Atas dasar itu, Insanul mengaku masih berupaya membuka jalur komunikasi dengan Mawa meski upaya tersebut belum mendapat respons dari pihak sang istri. Meski demikian, Insanul berharap dapat segera bertemu langsung dengan Mawa beserta keluarga sebagai wujud itikat baik dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Dan memang proses hukum di Polda Metro, tentunya nih upaya Insanul ada itikat baik kepada Mawa untuk bisa merancok lagi barang. Nah ini informasi seperti itu. Tadi baru saya dapat info dari Insanul, memang mereka mau untuk kembali ketemu dengan Mawa, bertemu dengan keluarganya. Nanti rekan-rekan semua nanti akan melihat beritanya ya. Semoga Mas Insanul sendiri bisa mewujudkan ya untuk bisa ketemu. Insya Allah pasti selalu diusahakan. Cuman kalau kemarin itu karena kan kita mau coba mengungkap dulu orang-orang yang menghasut itu di sini, ya kan alhamdulillah ini udah dari titik terang, dapat petunjuk, kan kemudian itu udah jadi bagian Bapak penyidik yang kita serahkan tadi untuk mengungkap siapa-siapa saja, dan insya Allah ke depan aku bakal dengan gentle nanti minta difasilitasi juga dari Bang Tommy untuk ketemu sama keluarga, pastinya sama Mau dan anak juga. Sebenarnya kalau untuk langkah-langkahnya sudah dari lama saya coba untuk komunikasi, selalu ingin ketemu, ya kan. Karena kan kalau dari kemarin kan selalu dikatakan ke keluarga aja. Yeah. Kemarin itu sebenarnya pingin sendiri dulu kan karena ngerasa private gitu kan. Tapi karena diminta langsung ketemu keluarga, baik itu akan saya penuhi. Saya akan coba ada dengan keluarga. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M. Akun Instagram aku juga diblok. Jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal nih yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Insanul saat ini merendahkan diri untuk bisa ketemu Mawa. Proses hukum tetap jalan aja, di Polda Metro jalanin sesuai faktanya aja, ya. Kalau memang faktanya sudah jelas, apapun alat bukti dan lain-lain, silakan aja jalan. Tapi setidaknya Insanul gentleman, ya, mau bersujud, bahkan juga meminta maaf kepada Mawa. Itu informasinya ya. Karena memang walau bagaimanapun juga istri sah itu masih melekat di dirinya adalah Mawa. Insanul secara gentleman mau ketemu dengan keluarganya, mau ketemu dengan Mawa, mau ketemu dengan anaknya.
Tetapi proses hukum jalanin aja terus. Aku kenal sama Mawa ya, bisa jadi itu statement bukan dari dia sih, bisa jadi dia disuruh. Di balik upaya keras insan untuk meredam konflik dan mendamaikan keadaan, sikap berbeda justru ditunjukkan oleh pihak-pihak terkait. Wardatina Mawa selaku istri sah belum lama ini secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak bersedia untuk dipoligami. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan sikap Inara yang justru mengaku siap dimadu. Tak hanya itu, Inara juga menyatakan kesediaannya untuk berdamai dengan Mawa sebagai istri sah insan demi mengakhiri polemik yang terus bergulir dan mencari jalan keluar yang lebih tenang bagi semua pihak. Permintaan untuk cerai? Gak ada sih, belum ada. So kan dia sempat ada statement bahwa dia tidak siap untuk dipoligami dan dia memilih untuk bercerai. Ini gimana? Ya itu biar nanti jadi pembicaraan saya aja secara tertutup. Masih komunikasi soal anak, soal sekolah dan lain-lainnya. Sedangkan Inara sendiri udah siap nih untuk jadi istri kedua, mungkin akan segera disahkan sama Kak Insan sendiri atau seperti apa? Ya itu mungkin nanti aja ya bahas sama yang tadi ya. Kita bahas soal legal access aja. Saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama yang kami hormati ya, yang kita semua hormati, bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Pokoknya yang ranah privasi biarlah kasih kesempatan hak aku untuk menyelesaikan ini secara tertutup, ya kan. Terima kasih banyak rekan-rekan media semuanya di sini sudah respect dan sudah support. Pastinya aku secara gentle ingin ini masalahnya cepat selesai ke depannya, ya kan. Karena memang ini sudah terlalu lama berlarut-larut, ya kan. Apalagi sampai dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti itu kan tidak baik. Ya kan, mau bagaimanapun ini rumah tangga, sifatnya privasi, apapun semuanya harus diselesaikan juga secara tertutup. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.